Ya, seperti informasi sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan jika kepala desa yang melakukan praktik kecil korupsi ini tidak perlu dipenjara. Sanksi hukum berupa pemecatan atau pengembalian uang hasil korupsi ini dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara korupsi. Sudah tepatkah pernyataan tersebut? Apakah kemudian masih lemah dalam sisi pengawasan dan penindakan begitu ya, dan restoratif justice juga dianggap menyelesaikan perkara atau tidak? Kita akan coba diskusikan sore ini. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita Mas Kurnia. Kita juga menunggu konfirmasi dari KPK untuk ikut dalam dialog kita sore ini, tapi sembari menunggu kita lanjut saja. Mas Kurnia pasti sudah mendengar ya ICW soal pernyataan Pak Alex yang mengatakan bahwa kepala desa yang korupsinya kecil gitu ya, nggak perlu dipenjara, dikembalikan saja uangnya, dimufakatkan oleh warga desa, apakah kemudian dia dipecat atau tidak. Tapi setelah itu ya sudah, tidak perlu ada putusan pengadilan sehingga proses hukum tidak perlu berjalan. Apa perspektif dari ICW soal ini? Sudah tepatkah pernyataan seperti ini? Ya, yang pertama tentu kita sulit untuk bisa memahami bagaimana konstruksi logika yang dibangun oleh pimpinan KPK Pak Alexander Marwata. Hukum positif kita saat ini, terutama pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus pidana seorang. Kemudian hal yang kedua, KPK itu tidak menangani kepala desa. Jadi kalau ada kepala desa yang tersangkut kasus korupsi di KPK, pasti mempunyai magnitud korupsi yang sudah sangat luas. Ya. Misalnya terkait dengan penyelenggara negara atau penegak hukum. Baru-baru ini kita melihat ada puluhan kepala desa yang diringkus oleh KPK. Dulu ada kepala desa di Jawa Timur ternyata bermufakat dan melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat daerah di sana. Kemudian kalau kita menggunakan logika restoratif justice, kita harus mengingat kembali bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Kita tidak bisa menghitung korupsi dari sekedar nilai korupsinya. Misalnya dia korupsi 10 juta, tapi kalau yang 10 juta itu digunakan untuk penegakan hukum, tentu kita tidak bisa semudah itu mengatakan tidak usah proses hukum. Jadi itu pandangan CW terkait dengan statement Pak Alexander Marwata. Oke. Nilai korupsi yang kecil ini memahaminya bagaimana sih sebenarnya? Yang kecil, yang sedang, yang besar, ada takarannya begitu? Iya, kalau kita bicara soal kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kepala desa, misalnya yang dikorupsi adalah dana desa, dari tempat saya ulas bahwa KPK tidak punya kewenangan untuk tindak hal tersebut. Tapi bukan berarti pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu dengan mudah ditimpangi. Memang kita harus melitik lebih lanjut bagaimana konstruksi kasusnya sebelum tiba pada kesimpulan ini korupsi atau korupsi. Beberapa waktu yang lalu misalnya, atau beberapa tahun yang lalu, ada seorang hakim yang hanya menerima 30 atau 50 juta. Secara angka itu kecil, tapi magnitud korupsinya itu kan tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Korupsi itu dilakukan terhadap proses persidangan. Nah, hal-hal itu yang mestinya dipahami dan tidak disederhanakan oleh pimpinan KPK. Oke, apakah kemudian celah-celah seperti yang Anda sebutkan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melibatkan aparat desa seperti kepala desa untuk melakukan praktik korupsi seperti ini? Karena kalau kita lihat trennya ya, ICW juga pernah mencatat kalau tidak salah di semester 1 2021 ini saja pelaku korupsi itu terbesar memang dari aparat desa begitu ya, dengan menggunakan dana desa. Apakah kemudian ini masih ada celah yang tidak tersentuh begitu oleh monitoring atau pengawasan yang berlaku di sebuah desa? Itu tadi yang tidak dipikirkan ternyata oleh Pak Alexander Marwata. Hal-hal seperti itu yang bisa ditangkap misalnya oleh para publik
dengan mengajak para kepala desa agar nanti hukumannya tidak usah menggunakan jalur pemindanaan. Itu makanya harus benar-benar dicek dan koreksi bagi pimpinan KPK yang mengutarakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, benar sekali bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pelaku korupsi yang berasal dari aparatur desa. Ini menjadi problem yang cukup serius. Satu sisi pemerintah terus-menerus menggelontorkan anggaran yang besar, tapi tidak dipastikan pengawasannya. Selain itu, bagaimana bisa membangun partisipasi publik untuk bisa meminimalisir praktik korupsi di perdesaan. Dan juga sampai hari ini saya rasa masyarakat memahami kontestasi politik atau elektoral cakupan desa saja itu hampir sama seperti atau model kampanyenya seperti para pejabat publik yang lain. Dan mereka harus menggelontorkan anggaran yang besar, dengan sendirinya mereka harus meraup kembali uang yang telah keluarkan ketika kampanye dengan menggunakan dana desa. Itu jadi problem yang kita selalu tangkap dalam pemantauan. Oke, Mas Kurnia, ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa kenapa kemudian tidak perlu sampai ke pengadilan begitu ya, tidak perlu ada unsur pidana yang diterapkan karena kurangnya literasi tentang hukum, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang di sebuah desa, sehingga kemudian inilah yang juga membuat penerapan hukum ini tidak perlu setegas itu. Apa komentar Anda soal ini? Ya, yang pertama, korupsi itu kan bukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan tidak dengan sengaja. Tapi sudah pasti sengaja dan sudah menjadi pemahaman umum. Salah dia menerima suap atau menyelewengkan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, kami tidak sepakat kalau logika itu diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain karena soal hukum positifnya masih berlaku pasal 4 Undang-Undang Tipikor tersebut. Lagipun saya menganggap itu bukan pernyataan yang yang ada landasan ilmiahnya. Karena kalau kepala desa itu dibebaskan hukumannya atau tidak diproses dalam persidangan ketika ditangani oleh KPK, maka dengan sendirinya mereka juga melepas penyelenggara negara atau penegak hukum. Karena tidak mungkin kepala desa itu berlaku tunggal diusut oleh KPK, kecuali misalnya diusut oleh kejaksaan atau kepolisian. Itu masih mungkin. Tapi karena KPK dalam pasal 11 berwenang untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, yang pertama penegak hukum, yang kedua penyelenggara negara, yang ketiga swasta yang berkelindan dengan penegak hukum dan penyelenggara negara. Kalau kita mengacu definisi penyelenggara negara dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 99, maka KPK tidak bisa masuk ke wilayah tersebut. Maka itu adalah kewenangan dari kejaksaan dan juga ya. Gitu. Oke, kalau dana desa 2021 kalau saya tidak salah sekitar 72 triliun ya. Ini temuan ICW bagaimana sebenarnya alokasi dana-dana ini? Kemana sih biasanya modus korupsi dana desa ini digunakan oleh oknum-oknum aparat desa ini? Ya, yang paling sering memang modusnya penyelewengan menggunakan dana-dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi. Tapi akar masalah dari hal tersebut adalah isu partisipasi masyarakat. Sehingga kalau partisipasi itu ada, dengan sendirinya ada pengawasan yang jelas. Maka dari itu boleh menambah dana desa setiap tahun, tapi pemerintah juga harus mengevaluasi praktik penyelewengan dengan merumuskan kebijakan atau membentuk tim misalnya untuk serius dalam hal pengawasan dana desa tersebut. Oke, walaupun kemudian birokrasinya sekarang udah dipangkas, Mas Kurnia, tidak melalui tingkat kabupaten lagi, begitu tidak melalui kota, langsung diserahkan langsung begitu. Ini juga belum efektif begitu ya, masih menjadi celah untuk perilaku koruptif oleh oknum-oknum aparat desa ini. Iya, benar sekali. Kalaupun itu secara mekanismenya langsung, itu kan tidak menyurutkan atau tidak memperkecil juga praktik korupsinya. Ada mungkin hal administrasi yang dipotong menjadi baik, oke, tapi bukan itu persoalan utamanya. Karena kalau masyarakatnya tidak berdaya untuk mengawasi dana desa tersebut, maka aparatur desa akan dengan mudah
untuk menyelewengkan dana desa tersebut. Gitu, Mas Ferdi. Oke, kita berharap kemudian pengawasan dan juga penindakannya lebih serius, ketegasan hukum juga diterapkan dengan serius begitu ya, agar tidak lagi ada penyelewengan dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan dan produktivitas desa itu sendiri. Sampai dialog kita selesai, dari KPK belum konfirmasi, Mas Kurnia tidak apa-apa, kita mungkin akan undang di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kurnia Ramadana sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih.